adik-adik kita mau mulai ibadah, adik-adik di sini harus rapi ya Kak kalau mau ibadah. Betul sekali Kak Udur. Dan jangan lupa Kak, pada saat kita sudah rapi, kita juga harus mempersiapkan untuk Alkitab dan juga alat tulisnya. Tapi ada yang nggak boleh Kak Udur. Apa itu Kak? Ibadah apa ya Kak? Nah, yang nggak boleh adalah jangan ibadah sambil main-main ya Kak, sama teman atau saudaranya, dan juga jangan sambil tiduran ataupun sambil makan. Pokoknya saat beribadah kita benar-benar harus khusyuk dan datang kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Nah, udah bangkit berdiri belum nih ya kira-kira nih anak-anaknya? Udah dong Kak. Yuk teman-teman, kita bangkit berdiri, kita mau menyanyikan satu buah lagu, yaitu adalah Yesus Cinta Semua Anak. Mari adik-adik semuanya, kita mau doa pembukaan terlebih dahulu. Lipat tangannya, tutup matanya, dan Kak Udur akan bantu kita untuk berdoa bersama-sama. Mari kita satu dalam doa. Selamat pagi Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu. Kami sudah berkumpul, kami sudah bangun dengan tubuh yang sudah diberkati. Itu semua karena kasih-Mu. Bapak, kami ingin beribadah dengan baik. Bantu kami ya Bapak untuk bisa beribadah dengan fokus di dalam Tuhan. Biar puji-pujian yang kami naikkan ini ya Bapak bisa menyenangkan hati-Mu. Berkatilah ibadah kami dari awal, pertengahan hingga sampai akhirnya. Kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Nah adik-adik semuanya, saat ini Kak Udur kita mau masuk ke dalam 10 perintah Allah. Ya, hari ini kita mau membacakan atau kita mau mengingat kembali nih Kak Udur untuk hukum atau perintah Allah yang keberapa? 5 dan yang ke-6. Oke, yang kelima dulu ya Kak Udur ya. Apa itu kira-kira adik-adik semuanya? Yang kelima yaitu adalah hormatilah ayah dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan kepada Allahmu. Dan yang keenam apa Kandes? Untuk hukum perintah yang keenam itu adalah jangan membunuh. Nah adik-adik sekali lagi untuk 10 perintah Allah itu jangan sampai dilupakan ya Kak Udur ya. Betul. Setelah itu harus tetap dijadikan dalam kehidupan kita hari selepas hari ini ya. Hari ini kita mau kembali menaikkan pujian kita Kak Udur. Hari ini kita mau bersuka cita kembali dan kita mau katakan saya bergirang. Yuk semua adik-adik ya, senyumnya, tangannya yang bisa kita menggunakan ya Kak. Benar sekali Kak. Saya bergirang, mengapa kau bergirang? Saya bergirang, apa sebabnya? Saya bergirang, mengapa kau bergirang? Karena saya anak Tuhan.
saatnya kita akan mengucapkan bersama-sama, yaitu pengakuan iman rasuli. Yuk Kandes, 1, 2, 3. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Nah, adik-adik, kita sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Oke, adik-adik di sini, Alkitabnya yang tadi kalian sudah bilang harus ada ya. Dan adik-adik duduknya manis ya. Sebelum itu, kita akan menyanyikan satu buah lagu untuk mendengarkan firman Tuhan, yaitu adalah Hidupku Bukannya Aku Lagi. Shalom adik-adik, tiba saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya yuk kita mau sama-sama berdoa supaya kita bisa belajar firman Tuhan dengan baik dan mengerti juga melakukan firman Tuhan pada hari ini. Yuk lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu di dalam doa. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih kalau pada pagi hari ini kami boleh memuji nama Tuhan ya Bapak. Sebentar kami akan membaca firman Tuhan, kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus berkati kami satu persatu di rumah kami masing-masing, agar kami boleh mendengarkan dengan baik, kami juga boleh mengerti firman Tuhan pada pagi hari ini ya Bapa. Kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Firman Tuhan kita pada pagi hari ini masih tentang penciptaan adik-adik, dan kita juga mau membahas tentang ciptaan Allah yang paling mulia adik-adik. Yuk kita mau buka Alkitab kita dari Kejadian 1 ayat 14 sampai 31 adik-adik. Nanti adik-adik bisa baca di rumah adik-adik masing-masing ya. Nah, kalau minggu yang lalu kita sudah belajar firman Tuhan yang dibawakan oleh Kak Mary, penciptaan hari pertama sampai hari ke-3. Dan hari ini kita mau belajar firman Tuhan tentang penciptaan hari yang keempat, juga hari yang ke-6, dan kita juga membahas tentang ciptaan Allah yang paling mulia yang tadi Kak Cika sudah jelasin. Nah, kita memulai dari penciptaan hari yang keempat adik-adik. Hari yang keempat Allah menciptakan benda-benda penerang. Allah menciptakan matahari yang adik-adik bisa lihat di pagi hari, juga di siang hari, juga bintang dan bulan yang adik-adik bisa lihat di
malam hari. Dan hari yang kelima, Allah menciptakan binatang yang ada di udara, yaitu burung-burung, juga binatang yang ada di laut adik-adik, yaitu adalah ikan adik-adik. Dan hari yang keenam, Allah menciptakan apa? Allah menciptakan binatang yang ada di darat, seperti anjing, ada kucing, ada gajah, ada jerapah, dan segala macam binatang yang ada di darat juga. Siapa adik-adik? Selain binatang di darat, Allah juga menciptakan manusia. Dan inilah ciptaan Allah yang paling mulia. Kenapa manusia diciptakan? Kenapa manusia disebut sebagai ciptaan Allah yang paling mulia? Nah, hari ini kita mau belajar sama-sama ya. Yang pertama adalah karena manusia diciptakan oleh Allah yang mulia adik-adik. Karena manusia diciptakan oleh Allah yang mulia, maka manusia disebutkan sebagai ciptaan Allah yang paling mulia. Manusia diciptakan segambar dan serupa dengan Allah, dan manusia diciptakan langsung oleh tangan Allah sendiri adik-adik. Kalau ciptaan yang lain diciptakan melalui firman, manusia diciptakan oleh tangan Allah sendiri, dan Allah menghembuskan nafas kepada manusia, yaitu Adam dan Hawa adik-adik. Nah, yang kedua, kenapa sih manusia disebut sebagai ciptaan Allah yang paling mulia? Karena manusia diberikan otoritas. Otoritas itu apa, Kak? Otoritas itu adalah tanggung jawab atas semua ciptaan Allah di muka bumi ini, ya. Jadi manusia diberikan tanggung jawab sama Allah untuk menjaga binatang, menjaga tumbuh-tumbuhan, menjaga segala ciptaan Allah yang sudah Allah ciptakan di muka bumi ini adik-adik. Nah, gimana respon kita terhadap firman Tuhan kita pada pagi hari ini? Tadi yang pertama Kak Cika bilang bahwa kita adalah ciptaan Allah yang paling mulia, karena Allah adalah mulia adik-adik. Nah, karena kita ini adalah mulia, maka kita harus bersyukur sama hidup kita adik-adik. Kita harus bersyukur dengan apa yang sudah Tuhan kasih kepada kita sampai saat ini adik-adik. Kita bersyukur dengan mata kita bersyukur dengan hidung kita bersyukur dengan mulut kita bersyukur dengan kulit kita. Semua yang diciptakan Allah atas diri kita adalah yang terbaik. Jadi kita nggak boleh ada lagi yang iri sama orang-orang di sekitar kita, sama teman-teman kita. Ih Kak, dia kok kulitnya putih, aku hitam. Ih kok dia hidungnya mancung, aku pesek. Ih kok dia pinter matematika, tapi aku nggak pinter matematika. Stop membandingkan diri sama orang lain. Ingat ya, kita ini adalah ciptaan Allah yang mulia, maka kita ini adalah orang-orang yang hebat adik-adik. Nah, yang kedua adik-adik, karena tadi kita diciptakan Allah, kita adalah ciptaan Allah yang paling mulia, maka kita harus hidup untuk tujuan yang mulia adik-adik. Tujuan yang mulia adalah tujuan untuk mempermuliakan nama Allah. Tadi kita sudah diberikan otoritas dan tanggung jawab ya. Jadi kita harus melakukan otoritas dan tanggung jawab kita untuk tujuan yang mulia. Contohnya apa? Contohnya adalah ketika kita punya binatang peliharaan adik-adik. Binatang peliharaannya harus diapain? Harus diurus, harus dikasih makan, harus dibersihkan kandangnya, ya. Tidak boleh dibiarin gitu aja, cuma pengen main sama binatang peliharaannya, tapi nggak dibersihin kandangnya, tapi nggak dikasih makan, tapi nggak dimandiin. Itu namanya kita tidak melakukan tanggung jawab kita sebagai manusia, sebagai ciptaan Allah dengan baik. Atau contohnya adik-adik pergi keluar, terus adik-adik beli makan, terus ada sampahnya. Nah, apa yang harus adik-adik lakukan? Adik-adik harus membuang sampah pada tempatnya. Supaya apa? Supaya lingkungannya tetap bersih. Supaya apa? Supaya tidak banjir. Itu namanya adik-adik melakukan otoritas dan tanggung jawab adik-adik untuk tujuan yang mulia adik-adik. Kalau adik-adik buang sampah sembarangan, makan terus buang sampah sembarangan, lingkungannya jadi kotor. Kalau kotor apa? Jadi banjir. Itu namanya adik-adik tidak melakukan otoritas dan tanggung jawab adik-adik dengan baik. Jadi mulai hari ini, yang pertama kita sama-sama belajar, kita harus sadar kalau kita adalah ciptaan Allah yang paling
mulia. Dan yang kedua, kita harus melakukan otoritas dan tanggung jawab yang sudah Allah kasih kepada kita dengan tujuan yang mulia, dengan tujuan yang mempermuliakan nama Allah. Biar melalui perkataan kita, biar melalui perbuatan kita, apa yang kita katakan, apa yang kita lakukan, itu boleh menjadi berkat buat orang-orang di sekitar kita, adik-adik, dan orang-orang di sekitar kita boleh mengenal Tuhan Yesus melalui diri kita. Oke? Terima kasih adik-adik sudah mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Ibadah kita sudah selesai adik-adik. Kita mau tutup ibadah kita dalam doa. Semuanya lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu di dalam doa. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih untuk penyertaan-Mu hari ini ya Bapak. Tadi kami sudah memuji nama Tuhan, kami juga sudah mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan pada pagi hari ini boleh berakar, boleh bertumbuh, juga boleh berbuah bagi kehidupan kami masing-masing hari lepas hari ya Bapak. Tuhan Yesus, kami mau berdoa untuk teman-teman kami yang mungkin sekarang sedang sakit, yang mungkin sekarang sedang kesusahan. Tuhan Yesus, berkatilah mereka ya Bapak, biar Tuhan Yesus saja yang menjadi penolong juga bagi penyembuh buat mereka ya Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk bangsa ini, buat muka bumi ini ya Bapak yang masih dilanda virus corona. Tuhan Yesus, kami berdoa biar di dalam nama Tuhan Yesus boleh mengangkat segala sakit, penyakit, segala virus corona yang ada di muka bumi ini, yang ada di bangsa kami ini ya Bapak. Terima kasih ya Bapak, terima kasih ya Tuhan Yesus. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami yang banyak kali kami berbuat melawan kehendak-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin.